Kita akan melihat hari ini tentang Yesus, kebangkitannya. Roma 4 ayat 25. Kita baca saja yang di depan ini. 1, 2, 3, ya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi 2, 3, ya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Roma 4 ayat 25 juga merupakan inti dari misi Yesus datang ke dunia ini. Kalau kita lihat ayat ini, Yesus yang telah diserahkan, artinya telah mati, ya, karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dia mati karena dosa-dosa kita dan bangkit demi pembenaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lihat inilah inti dari Injil itu. Antara kebangkitan dan kematian dan kebangkitan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sisi mata uang, ya, sebelahnya dan sebelahnya tidak bisa tidak ada, harus ada dua-dua, sehingga mata uang itu bisa punya nilai. Jadi ketika Yesus mati tidak berhenti di situ. Dia harus bangkit supaya terjadilah penyelamatan. Jadi kalau dia tidak bangkit, tidak terjadi penyelamatan. Dia memikul segala dosa kita di kayu salib, dia mati, tapi tidak berhenti di situ. Dan tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kematian tidak bisa melunasi dosa-dosa kita. Kalau kita baca keseluruhan Roma pasal 4 ini, Bapak Ibu, ini adalah konteks pembenaran oleh iman. Nah, kita hari ini akan melihat Bapak Ibu dibenarkan oleh kebangkitan Kristus. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Ini dibenarkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi Roma pasal 4 ini adalah syarat dengan doktrin, ya, syarat dengan pengajaran. Karena ini menjadi pondasi pemahaman tentang keselamatan oleh iman, ya. Jadi kita mau sungguh-sungguh dulu lihat ini. Ini bukan hal yang sepele, ini hal yang besar, ya, hal yang besar. Saya mengajak kita, jemaat GPDI Parapat, juga jemaat GPDI Jibatan, nanti saya ajak demikian. Ini masalah ajaran tentang keselamatan, yaitu pembenaran. Pembenaran ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada kebangkitan. Apa, seberapa penting pembenaran ini? Kalau kita baca Roma pasal 4 ini, Bapak Ibu, ini berbicara tentang Abraham, bapa orang beriman.
Abraham ini percaya akan kebangkitan Allah yang akan membangkitkan, Allah sanggup membangkitkan Ishak. Jadi apa yang diimani Abraham itu menjadi iman kita. Makanya kita disebut anak-anak Abraham. Seolah-olah dia, saudara-saudara, akan menerima Ishak kembali dari kematian. Abraham taat dan percaya pada kebangkitan, dan kita pun percaya pada kebangkitan. Jadi saudara-saudara, Ishak ini menjadi tipe dari Kristus. Jadi antara apa yang dipercayai Abraham tentang kembalinya Ishak dari kematian, itu juga iman kita. Hidupnya, bangkitnya Yesus dari kematian. Nah, langsung saja Bapak Ibu mempersingkat waktu. Ini bagian yang ketiga. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan tentang pengajaran pembenaran oleh kebangkitan Kristus. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama kita lihat, apa artinya? Apa arti pembenaran itu? Pembenaran itu kata dasarnya benar. Ya. Jadi supaya kita bisa diterima oleh Tuhan, harus ada pembenaran dulu, ya. Harus kita dianggap benar. Kalau nggak dianggap benar ya nggak bisa. Kita ini semua sudah melawan standar moralnya Allah. Minggu yang lalu kita sudah lihat. Kita sudah jauh dari hukum-hukumnya Tuhan. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk memberitahukan bahwa kita telah melenceng. Jadi kalau Tuhan tidak turunkan hukumnya, manusia hidup menganggap benar apa yang menurut mereka benar. Kita tidak tahu mencuri itu dosa kalau tidak ada hukum yang memberitahu bahwa mencuri itu dosa. Kita tidak tahu bahwa berbohong itu dosa kalau tidak ada hukum yang memberitahu bahwa berbohong itu dosa. Jadi ketika Tuhan memberikan hukum, orang Israel tahu bahwa ternyata manusia telah terperangkap di dalam dosa. Dan hukum Allah itulah yang memberitahu. Manusia ingin berusaha melakukan hukum itu. Tetapi berhubung manusia punya ada genetik, faktor genetik dari Adam. Kita sudah melihat ini di sesi kelahiran baru. Kita ada gennya Adam, gennya dosa. Jadi dosa itu Bapak Ibu kita sudah tahu bahwa ada 3 kali lipat dosa yang ada dalam diri seorang manusia. Dari Adam secara langsung,
dari orang tua kita, dosa keturunan, dan benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur, sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dan yang ketiga, dosa yang kita perbuat sendiri. Kita tahu ada hukum-hukum Allah, tetapi semakin kita tahu hukum Allah itu, justru dosa itu makin subur. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat ada aturan, jangan lewat halaman ini, ada anjing galak. Bapak Ibu biasanya penasaran ya kan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Masuk. Mana anjing galaknya? Tiba-tiba datang anjing. Akhirnya lari. Semakin dilarang, semakin penasaran. Lalu ditulis di situ, jangan mengintip. Nah, ketika kita baca jangan mengintip, biasanya apa yang dilakukan? Justru mengintip. Ada apa rupanya? Nah, ketika kita mengintip atau ada orang yang menusuk mata kita dengan lidi, katanya, mau dituntut sama siapa? Karena udah dilarang mengintip, malah mengintip. Nah, ketika ada larangan, ada undang-undang, manusia ingin memenuhi standar itu, tetapi manusia yang ada genetik dosa ini tidak bisa memproduksi hal-hal yang baik untuk memenuhi hukum itu. Bagaimana kita bisa diterima di hadapan Allah kalau demikian? Semakin kita berkaca kepada firman Tuhan, semakin kelihatan kesalahan kita. Semakin kita rindu, semakin kita terperangkap. Jadi sengat maut itu adalah hukum, katanya. Jadi bagi kita yang berdosa, aturan itu menjadi pemicu untuk memperdalam kejatuhan kita. Seharusnya hukum itu menolong kita justru memperdalam kejatuhan kita. Betapa parahnya manusia itu. Tidak ada harapan. Sementara standar kesucian Allah sempurna, tidak ada sedikit pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah setitik dosa sekecil apapun. Dosa kecil, dosa besar sama saja. Dosa artinya meleset, melenceng, keluar dari sasaran. Sekecil apapun dosa itu, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang suci itu. Jadi nasib manusia itu memprihatinkan. Nah, tetapi Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat itu di dalam dirinya. Standar moral Allah itu dia sendiri yang dapat memenuhi, menggenapinya, dan manusia telah dinyatakan bersalah. Tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, artinya hukum-hukum Allah itu tidak boleh disingkirkan hanya karena gagal, hanya karena kegagalan manusia. Hukum-hukumnya Tuhan tidak boleh didiskon hanya karena ketidakmampuan manusia. Hukum Tuhan itu sempurna, tidak bisa diganti oleh apapun, dan harus digenapi.
Seringkali kan kita menuntut anak kita melakukan sesuatu, ketika dia tidak bisa melakukan lalu kita turunkan standarnya. Tetapi Tuhan tidak pernah menurunkan standar hanya karena manusia tidak mampu melakukannya. Hukum-hukum Tuhan itu tetap. Kesempurnaan, kesucian Tuhan itu sudah tetap. Tidak ada yang bisa menurunkan, karena Dia Allah yang sempurna. Jalan satu-satunya harus ada yang menggenapi, harus ada yang mencapainya, harus ada yang memenuhinya. Tetapi siapa? Datanglah Yesus ke dunia ini menjadi manusia. Dia menggenapi hukum-hukum Allah itu. Dan Yesuslah mewakili kita di hadapan Allah. Yesus adalah cermin hidup kita. Di satu sisi kita bercermin, kita diketahui dosa-dosa kita. Semakin kita bercermin kepada Yesus, semakin nyata dosa-dosa kita. Seperti kita berkaca, kalau kita berkaca kelihatan semua kotoran-kotoran di wajah kita. Tetapi Yesus bukan hanya sebuah cermin, tetapi Dia juga adalah solusi untuk membersihkan dosa kita. Dan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Semakin kita berkaca kepada Tuhan Yesus, kita semakin bertambah utang kita. Karena Yesus melakukan A, kita harus melakukan A. Tetapi yang kita nggak mampu melakukan A, yang kita lakukan adalah Y, begitu, berbeda. Semakin kita lihat Tuhan Yesus, semakin kita sadar banyak sekali utang-utang dosa kita. Semakin kita berkaca kepada Yesus Kristus, semakin ketahuan semuanya. Daftar dosa-dosa yang tidak bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, dan dosa itu disebut utang. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semakin kita sadari banyaknya dosa pelanggaran kita, itu bagaikan utang kita, dan Yesus juga mencatatnya. Yesus itu adil, juga Yesus itu penuh kasih. Yesus itu, saudara-saudara, menunjukkan dosa kita. Dia tidak, saudara-saudara, mengabaikan dosa kita. Dia justru menunjukkan dosa kita. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia memakukannya pada kayu salib. Dan Yesus membawa utang dosa kita itu di kayu salib, dan pada akhirnya kita dianggap benar. Kita belum melakukan sesuatu yang benar, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita, utang dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Yesus Kristus memikul segala dosa kita. Kita dianggap benar. Jadi apa artinya pembenaran? Tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar secara hukum karena iman kepada Kristus. Secara hukum. Jadi kalau Tuhan sudah benarkan kita, itu masih secara hukum. Kapan-kapan kita akan belajar tentang bagaimana supaya kebenaran ini menjadi sebuah fakta dalam hidup kita. Secara posisi kita sudah dibenarkan. Kalau secara posisi tidak
mendapat pembenaran, Tuhan akan menghukum kita. Jadi Tuhan Yesus membenarkan kita secara posisi dulu. Lalu secara de facto, yaitu pengudusan setiap hari, itu harus menjadi fakta dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini begitu penting Bapak Ibu? Supaya kita lihat proses-proses yang Yesus telah lakukan bagi kita. Lalu yang berikut, apa arti pembenaran? Artinya adalah bukan karena perbuatan, tetapi karena karya salib Kristus. Apa arti pembenaran? Status kita berubah dari bersalah menjadi diterima. Itu arti pembenaran. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi supaya mungkin di bagian itu masih belum ngeh ya. Atau sudah ngeh? Sudah atau belum? Belum atau sudah? Benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mulai ya. Kita lihat yang kedua. Mengapa pembenaran ini penting? Kita semua sudah ada di bawah hukuman. Kita harusnya sudah berada di bawah hukuman. Jadi ketika saudara tadi memuji Tuhan itu, Bapak Ibu, apa kira-kira yang Bapak Ibu bayangkan? Jadi kalau kita melihat karya Allah yang besar ini, saudara tidak akan mundur ya. Mana lebih berbahagia, Abraham atau kita? Kita. Abraham mempercayai yang belum ada. Itu setengah mati loh mempercayai yang belum ada. Kita mempercayai yang sudah terjadi. Berarti kalau anak Tuhan ada yang mundur itu bodoh. Kita mempercayai apa yang sudah terjadi. Abraham mempercayai yang belum terjadi, itu setengah mati tuh. Bagaimana kalau nggak terjadi? Kita sudah mempercayai sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita memuja-muji Tuhan itu karena sudah terjadi. Dia bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Sudah terjadi. Jadi kalau ada anak Tuhan tidak percaya pada sesuatu yang terjadi, sebenarnya tidak membutuhkan banyak energi. Itu orang Kristen yang bodoh. Tapi Abraham dia nggak tahu ini jadi atau enggak, itu dipertaruhkan imannya. Dia bertaruh. Kita percaya yang sudah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Makanya anak Tuhan itu, makanya Rasul Paulus ada cemburu ilahi. Dia cemburu kepada orang-orang percaya. Betapa indahnya orang percaya itu di dalam perjanjian baru. Semua sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tinggal kita mengimani. Dan iman kita pun tidak perlu sekuat tenaga seperti Abraham, seperti orang-orang perjanjian lama. Mereka itu mempersembahkan korban dari zaman Habel, zaman Nuh. Bagaimana kalau mereka melakukan persembahan itu? Karena persembahan itu adalah gambaran bahwa akan terjadi korban yang sebenarnya ribuan tahun di depan. Bagaimana kalau nggak terjadi? Sia-sia. Jadi mereka mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada sesuatu yang belum terjadi.
Itu iman mereka luar biasa. Makanya dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman itu. Tetapi kita mempercayai apa yang sudah terjadi. Kita hanya menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali berdasarkan apa yang sudah terjadi ini. Nah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa pembenaran itu penting? Kita sudah ada di bawah hukum Allah. Hukuman murka Allah. Karena semua manusia berdosa dan layak dihukum. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tanpa pembenaran tidak ada damai dengan Allah. Hanya orang yang dibenarkan yang bisa mendekat kepada Allah dan memiliki hidup kekal. Hanya orang yang dibenarkan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus datang. Dia memikul segala dosa dan pelanggaran kita. Dan akhirnya yang dapat murka Allah adalah Yesus. Kalau tidak ada yang menggantikan, manusia sudah ada di bawah hukuman dan tidak ada masa depan. Jangan diharapkan masuk surga. Jangan diharapkan macam-macam. Harus ada. Makanya pembenaran itu penting. Tidak ada harapan kalau tidak ada Yesus. Kita bagaikan hewan yang hidup kemudian mati. Dan lebih dari hewan sebenarnya. Karena kita berdosa. Kalau hewan mati, tidak ada tuntutan masuk surga atau neraka. Selesai hidupnya. Tapi manusia akan dituntut. Akan dituntut, akan dibawa, selalu di bawah bayang-bayang hukuman kekal. Selama-lamanya. Jadi kita hidup di dunia ini hanya untuk dihukum. Kita melahirkan untuk dihukum. Kita menikah untuk dihukum. Mempertambah keturunan hanya untuk menambah jumlah orang yang dimurkai. Tidak ada harapan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mungkin sejauh ini kita belum mengerti. Mari kita lihat yang berikut, yang terakhir. Apa peran kebangkitan? Di sini kita lihat. Apa peran kebangkitan dalam pembenaran? Dalam Matius 18:23 sampai 27, alangkah baiknya kita baca ayat ini, silahkan. Matius 18:23 sampai 27. Matius 18 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Membebaskannya artinya membatalkan tuntutan. Membatalkan tuntutan, membatalkan penahanan, membatalkan hukuman. Kenapa dibatalkan?
Nah, kita lihat nanti. Kemudian kata menghapuskan di sini artinya adalah membebaskan dari kewajiban tanpa syarat. Mengizinkan dia pergi. Nah, namun saudara-saudara, dalam waktu yang sama Allah merugi. Ketika Allah memutuskan untuk membebaskan tuntutan, dalam waktu yang sama dia rugi, berarti dia sendiri yang membayar. Bapak Ibu pikirkan, orang ini yang berutang, kemudian orang ini tidak bisa membayar karena orang ini sadar bahwa tidak bisa membayar, maka belas kasihanlah raja itu. Kemudian orang ini dibebaskan dari hukuman. Tetapi ketika dia membebaskan orang ini dari hukuman, Allah sendiri sudah merasakan kesakitan. Jadi ketika orang ini dibebaskan, Allah itu sakit. Berarti aku yang kau harapkan membayar ini. Kalau engkau dibebaskan berarti aku yang kau minta melunasi. Harusnya aku yang beruntung. Jadi artinya saudara-saudara, kita lihat ini orang ini berutang. Kita sudah pernah melihat ilustrasi ini. Utangnya itu 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar upah 1 hari. Upah 1 hari kita sebutlah 90.000 per hari. Jadi kalau kita kalikan 90.000 kali 6.000 kali 10.000 berarti utangnya adalah 5,4 triliun. Banyak. Tentu ini menggambarkan utang dosa untuk 1 orang. Jadi kalau kita, inilah utangnya itu. Jadi Tuhan mencoba membuka pikiran orang-orang dengan mengilustrasikan dosa itu seperti uang, supaya bisa dihitung gitu. Kalau memang dosa itu nggak bisa dihitung, tapi supaya manusia terbuka pikirannya. Coba kalau hitung-hitungan. Karena manusia itu berpikir dosaku kecil. Tapi kalau dihitung-hitungan seperti menghitung uang, inilah. Ini dosa 1 orang. Bagaimana saudara-saudara, utang 1 orang 5,4 triliun kali jumlah seluruh umat manusia. Makanya Bapak Ibu, juru selamat itu harus Allah manusia. Kalau tidak Allah manusia, tak ada seorang pun yang bisa. Jadi Bapak Ibu, betapa besar utang ini. Dan ketika Allah mengatakan bebas dari hukuman, berarti Allah harus rela mempersiapkan seseorang untuk melunasi utang ini, nggak boleh kurang. Kalau misalnya 1 orang itu 5,4 triliun, yang melunasi utang ini nggak boleh membayar 5,3 triliun. Itu namanya nggak lunas.
atau 5,399 berapa itu? Ini kan 5.400.000.000. Jadi yang membayar utang nggak boleh 5.399.000.000. Itu namanya nggak lunas. Harus penuh. Kalau nggak penuh, orang ini tetap terhukum. Tidak ada pembulatan di situ. Udahlah kau bayar 5.399.000.000. Anggap lunas lah, nggak ada, nggak bisa. Harus penuh. Karena Tuhan itu adil. Karena utangnya segitu. Tidak boleh ada diskon. Kalau tidak penuh, maka orang ini tetap dihukum. Siapa yang bisa melakukan ini supaya bisa penuh? Kali semua umat manusia. Betapa besar dosa umat manusia ini. Dosa saya, dosa saudara. 3 kali lipat dosa yang ada pada kita. Harus ada yang bisa membayar dan bayarannya harus penuh. Tidak boleh tidak. Kalau kurang 1% tetap dihukum. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya yang dikubur itu adalah kita semua. Dan Yesus masuk ke kubur itu mengejar kematian kita. Membayar utang kita secara penuh. Membayar utang dosa setiap orang secara penuh. Tidak kurang. Alkitab mengatakan, Efesus 2 ayat 1, dulu memang kita hidup secara jasmani. Tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita dan karena kita terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. Semakin kita melanggar perintah Allah, utang itu semakin banyak. Tuhan menuntut kita supaya sempurna, tetapi kita terus melanggar, semakin banyak utang dosa kita. Walaupun kita tahu hukum-hukumnya Allah, tetapi justru itu merangsang kita untuk melanggar karena genetik kita, genetik dosa. Tapi ketika kita dilahirkan baru, Allah memberikan gen ilahi. Amin. Gen ilahi, karakter ilahi, memungkinkan kita hidup melakukan kehendak Allah. Bayangkan Bapak Ibu, apa artinya ini? Hidup tetapi mati. Kalau hidup tetapi mati, itu tidak lain tidak bukan. Semua manusia di luar Tuhan bagaikan zombie. Mayat hidup. Beginilah keadaan kita di luar Tuhan. Makanya satu waktu ada seorang murid mau mengikuti Yesus. Yesus, aku mau mengikut engkau. Apa kata Yesus? Mari. Datang murid ini. Tetapi izinkan aku dulu menguburkan orang tuaku yang mati. Jawaban Yesus, jawaban yang menyinggung perasaan, menyinggung kemanusiaan. Apa jawaban Yesus? Biarkanlah orang mati
menguburkan orang matinya. Apa artinya? Orang mati sama dengan orang mati di luar Tuhan. Tetapi kamu ikutlah aku. Hanya dengan ikut Yesus orang hidup. Tetapi di luar Yesus statusnya mati. Tentu Yesus tidak mengajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi Yesus sedang mengajarkan orang-orang bahwa di luar Tuhan sesungguhnya status orang hidup sama dengan orang mati, karena semua akan menuju kepada kematian hukuman kekal kalau tidak ikut Yesus. Dan pada akhirnya dengan kebangkitan ada kepastian bahwa korban Kristus diterima. Tuhan itu melambangkan Bapa. Ketika Bapa mengatakan diampuni, dihapuskan, itu dalam waktu yang sama dia sudah merancangkan di dalam dirinya, berarti aku yang korban ini. Dia mengutus putranya, dan putranya itu harus membayar penuh utang itu kepada Bapa. Jadi Yesus menebus manusia bukan dari iblis, tetapi dari murka Bapa. Karena Bapa menuntut 5,4 triliun. Harus ada seseorang yang memenuhi keinginan Bapa itu, yaitu putranya. Dan putranya harus penuh melunasi 5,4 triliun per orang. Kali berapa banyak jumlah manusia di dunia ini. Tidak boleh sedikit pun tidak genap. Kalau tidak genap, maka tetap berada di bawah hukuman. Bapa tidak dipuaskan dengan pelunasan utang yang setengah-setengah itu. Harus ada korban yang penuh. Jadi saudara-saudara, dengan kebangkitan ada kepastian bahwa korban Kristus diterima. Jadi ketika dia bangkit, itu menandakan bahwa diterima. Harganya telah penuh. Ketika harganya telah penuh, berarti manusia boleh dianggap benar. Amin. Kalau tidak penuh, manusia tetap salah. Dari sudut pandang Allah, kalau tanggung pembayarannya, kalau tidak penuh, maka manusia tetap dihukum. Harus ada yang bisa memenuhi kepuasan Bapa, yaitu penuh. Nah, ketika dia bangkit, itu berarti pembayarannya penuh dan manusia dibenarkan. Dan kalau tidak penuh, Yesus tidak bangkit, berarti nggak penuh. Gak bisa bangkit karena gak penuh. Kebangkitannya menunjukkan bahwa kita telah lunas dibayar. Amin. Dan ketika kita lunas dibayar, kita dianggap benar. Jadi ketika raja itu mengatakan dia menghapuskan, Allah sendiri yang membayar dengan mengutus putranya. Dan dia ketika dia bangkit, Bapa menganggap bayaran putranya itu penuh untuk dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, salib cukup melunasi utang dosa. Kalau tidak penuh, berarti salib tidak cukup melunasi utang dosa. Kalau dia tidak bangkit, berarti salib tidak cukup melunasi utang dosa. Tapi ketika dia bangkit, berarti cukup. Pengorbanan Kristus cukup. Dan kita mendapat checklist dari Bapa.
engkau dibenarkan karena ada seorang yang memenuhi cocok dengan yang di hatiku. Kemudian ada bukti bahwa maut telah dikalahkan. Kita benar-benar terbebas dari hukuman maut. Dan kita ditargetkan untuk masuk kerajaan kekal ketika Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu, Yesus bangkit. Sebenarnya dia sedang mengarak manusia itu keluar dari kematian. Mari, begitu. Dia sedang mengarak semua manusia itu keluar dari kematian ketika dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, kebangkitan adalah tanda lunas dari Bapa, dan akhirnya kita dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan karena kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak bangkit, kita tetap berada dalam keadaan terhukum. Dan dia bangkit karena dia bisa melunasi semua utang kita, dosa kita secara penuh. Haleluya. Dan semua orang percaya kepada Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus efektif dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah kenyataan. Dia melakukannya dengan sempurna di kayu salib. Dan kebangkitannya membuktikan kita dibenarkan. Kita diterima oleh Bapa. Karena Yesus memenuhi semua tuntutan Bapa. 5,4 triliun tadi contohnya. Kita dianggap benar oleh Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu, setelah kita dibenarkan, maka kita mulai berproses dalam pengudusan. Pembenaran itu menjadi de facto kita hidup benar. Karena dia sudah melakukannya secara lunas. Bukankah ayat Alkitab mengatakan, ayat yang terakhir saya baca di sini Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7:23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia untuk pembenaran kita. Dia harus membayar penuh. Dia mengarak kita dalam arakan kemenangan dalam Yesaya 53. Dialah masa depan kita. Amin. Dialah masa depan kita. Haleluya. Pemain musik silakan datang ke depan.